Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Tiara Bening selaku MC pada acara Computer Practical Work Preparation Tekkom ITS hari ini. Yang terhormat, dosen teknik komputer, para pemateri, dan para peserta yang berbahagia. Puji syukur kita hadirkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita dapat berkumpul dan melaksanakan kegiatan hari ini. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Tiada kata cukup dalam berdoa. Untuk memulai acara pada hari ini, marilah kita mulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan himne ITS.
Terima kasih. Acara pertama yaitu sambutan oleh Ketua Pelaksana CPP kepada Saudara Abdul Aziz. Waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan berkahnya kepada kita semua, sehingga hari ini kita dapat dipertemukan untuk mengikuti acara Computer Practical Work Preparation yang diselenggarakan oleh Kesma Himatek Komite. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Abdul Aziz selaku Ketua Pelaksana acara Komputer Practical Work Preparation ini. Kemudian yang saya hormati yaitu Ibu Dia Puspito Wulandari dan Mas Adima Mardika Putra selaku pemateri pada acara kali ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih banyak karena telah meluangkan waktunya untuk sharing-sharing mengenai kerja praktik pada siang hari ini. Tak lupa juga saya mengucapkan selamat datang kepada teman-teman semuanya. Kemudian acara Computer Practical Work Preparation ini memiliki tema yaitu persiapan kerja praktik untuk menghadapi persaingan di dunia industri. Tentunya acara ini memiliki tujuan yaitu untuk menambah wawasan bagi kita semua sebagai mahasiswa teknik komputer ITS mengenai persiapan kerja praktik. Kemudian saya pribadi sendiri sebagai ketua pelaksana ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung acara ini, terutama bagi seluruh panitia. Semoga Tuhan membalas semua kebaikan kalian. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada siang hari ini. Mohon maaf apabila dari saya sendiri ada salah kata dan apabila dalam penyelenggara acara ini terdapat banyak kekurangan. Semoga acara ini dapat mendatangkan banyak manfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang telah diberikan. Acara selanjutnya yaitu sambutan oleh Ketua Himpunan Mahasiswa Teknik Komputer kepada Saudara Vidi Tiar Adi Nugroho. Waktu dan tempat kami persilahkan. Hai, terima kasih atas kesempatannya ya Mbak MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bu Diah Wulandari selaku Koordinator KP atau magang di Departemen Teknik Komputer ITS. Yang saya banggakan Departemen Kesejahteraan Mahasiswa Himatekom ITS. Dan yang saya sayangi dan banggakan peserta dari CPP siang hari ini. Ya, pertama-tama marilah kita aturkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan limpahannya kita semua dapat hadir dalam Preparation atau yang disingkat CPP dengan keadaan sehat walafiat. Dan semoga tetap diberikan kesehatan dan semangat dalam menjalaninya sampai ke penghujung acara. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada panitia utamanya Kesejahteraan Mahasiswa Himatekom ITS yang sudah mempersiapkan ini. Kemudian saya juga berterima kasih kepada pemateri yaitu Bu Diah dan juga Mas Adima yang bersedia untuk mengisi materi dan sharing pengalamannya pada acara CPP ini. Harapan saya setelah teman-teman mengikuti acara ini adalah teman-teman semua bisa menjalankan kerja praktek sesuai dengan standar di teknik komputer ITS dan juga mendapatkan banyak pengalaman dari kerja praktek yang akan diambil teman-teman nantinya. Ya, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya mohon maaf jika ada salah kata maupun perbuatan. Tetap semangat dan semoga sukses dalam menimba ilmu di kerja praktek teknik komputer ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang telah diberikan. Selanjutnya, marilah kita sambut pemateri kita hari ini, yaitu Ibu Diah Puspito Wulandari, selaku dosen dan sekretaris Departemen Teknik Komputer, serta Saudara Adima Mahardika Putra, selaku mahasiswa Teknik Komputer tahun 2018 yang pernah melakukan KP di Petrokimia Gresik. Baik, langsung saja kita ke materi pertama oleh Ibu Diah. Ibu Diah, apakah sudah siap, Nggih? Penting. Oh, Halo.
Halo Bu Dia. Suara Oh, sudah terdengar? suaranya. Oh iya, baru terdengar Bu. Sedikit putus-putus. Oh gitu, sebentar. Sudah Di lancar sini kok Bu yang Insya ini. Allah normal. Ya sudah ya. Sudah Bu. Oh, oke. Ya, ini saya langsung mulai. Gitu. Nggih Bu, dipersilahkan. Ya baik. Terima kasih atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas limpahan nikmatnya. Kita pada hari apa ya ini hari Ahad nih yang mestinya kita mungkin apa bersantai ya pikirannya ya. Kita masih apa bisa digerakkan hatinya untuk apa menuntut ilmu ya. Menuntut ilmu. Mudah-mudahan Allah ridho. Dan saya juga sampaikan apresiasi saya kepada tim mahasiswa ya himpunan yang sudah memfasilitasi terselenggaranya acara semacam ini. Dan memang ini acara-acara semacam ini memang sangat baik ya karena memang disitulah salah satu peran himpunan ya untuk menjadi jembatan antara mahasiswa dan lingkungan kampus terkhusus di Departemen Teknik Komputer itu sendiri gitu ya. Baik, saya akan share materi saya. Sudah bisa terlihat ya? Sudah Bu. Oke. Pada kesempatan ini, sesuai dengan request dari panitia, saya akan menyampaikan tentang kerja praktek. Kalau saya lihat tema dari kegiatan ini ya, yaitu tentang bagaimana mempersiapkan mahasiswa itu untuk memasuki dunia industri ya. Karena memang salah satu profil lulusan dari Departemen Teknik Komputer itu memang untuk masuk ke dalam dunia industri. Nah, untuk itu maka dalam kurikulum ya secara sistem ya Departemen Teknik Komputer itu harus menyiapkan perangkat gitu, yang bisa membekali mahasiswa untuk bisa terjun ke dunia industri seperti itu. Apalagi tentunya dengan menghadapi persaingan yang semakin ketat gitu ya seperti itu. Nah, salah satunya itu adalah dengan ditetapkannya mata kuliah kerja praktek ini dalam kurikulum 2018 yang saat ini kita jalani ya, yang berlaku saat ini. Jadi tepatnya ada mata kuliah ini ada di semester 6 ya, ada di semester 6. Nah, di sini kita lihat ya ada EC 184601 ini practical work ini. Kemudian sebenarnya kapan sih, bagaimana sih pelaksanaan KP ini ya? Jadi ini kan mata kuliah yang karakternya sedikit berbeda ya. Karena apa? Pembelajaran itu tidak diselenggarakan di dalam kelas, tidak pula di dalam departemen ya. Secara apa ideal sebetulnya kita mengharapkan walaupun saat ini ya dengan apalagi dengan kondisi pandemi itu memang ada topik-topik KP yang kita tawarkan di lebih banyak ya, lebih banyak untuk mahasiswa untuk mengakomodir kebutuhan mahasiswa untuk mengikuti perkuliahan ini gitu ya. Tapi sebetulnya idealnya ya kerja praktek ini kami harapkan kalian bisa mendapatkan pengalaman di luar. Dan lebih baik lagi kalau itu dalam bentuk sebuah industri yang sudah memiliki environment ya, sudah memiliki environment yang established gitu ya. Seperti itu. Nah, jadi kenapa ya? Karena memang seperti tujuan semula tadi yang mempersiapkan mahasiswa itu untuk mempunyai bekal masuk ke dalam dunia industri seperti itu. Nah, kita lihat di sini ya timeline dalam masa studi kalian ya. Itu kan ada 8 semester seharusnya. Maka mulai dari persiapan sampai dengan selesainya KP ini ditandai dengan kalian maju ke seminar kerja praktek ya, itu diselenggarakan dalam rentang ini yang saya beri tanda warna agak hijau ini ya. Jadi antara semester 6 sampai semester 7 gitu ya. Jadi
pada semester 6 ya, kenapa semester 6? Nanti kita lihat bahwa ada syarat ya, ada prasyarat bahwa kalian kalau mau mengusulkan atau mengajukan permohonan untuk KP harus mengisi form KP. Nah, bersamaan dengan itu memang ada syarat bahwa kalian harus setidaknya telah menempuh ya 90 SKS. Nah, 90 SKS itu kalau seandainya secara kasar saja kita pukul rata setiap semester itu kalian mengambil standar 18 SKS ya, maka 90 SKS itu semestinya terpenuhi di semester ke-5, setelah semester ke-5. Maka setelah semester ke-5 ini kalian bisa mengusulkan ya, mulai mempersiapkan. Karena apa? Karena melibatkan pihak ketiga yaitu perusahaan, maka tidak bisa kita tidak mempersiapkan KP ini lebih dulu. Persiapannya seperti apa? Ya, kalian mencari peluang gitu ya, mencari mungkin dari info-info dari departemen. Biasanya kalau ada peluang KP juga akan dibagikan ke mahasiswa atau dari sumber-sumber yang lain gitu ya. Itu di mana bisa ada peluang untuk KP. Nah, seperti itu. Nah, persiapan itu dilakukan selama semester 6. Nah, dengan harapan idealnya KP itu diselenggarakan atau dilaksanakan pada libur setelah semester 6 ini. Kenapa? Karena kalian akan mendapatkan libur yang waktunya lebih panjang. Ya, karena apa? Karena berurusan nggak boleh Bu kalau libur semester ganjil misalnya. Ya boleh saja. Tapi kan karena waktunya yang lebih pendek, sementara waktu itu kalian untuk menyesuaikan dengan kesanggupan perusahaan itu akan lebih sulit gitu ya. Kalau kalian punya waktu libur yang lebih panjang, kalian bisa lebih leluasa, lebih fleksibel untuk mengatur waktu dengan perusahaan. Dan karena kalian maunya tanggal sekian, belum tentu perusahaannya bisa gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, nggak boleh kalau KP itu diselenggarakan atau dilaksanakan bersama dengan perkuliahan? Tidak disarankan. Kecuali ya dengan kondisi kita saat ini, yaitu kondisi pandemi ya, di mana memang hampir semua kegiatan KP itu diselenggarakan secara online gitu ya. Dan itu memang tidak bisa diapa-apakan ya, kita harus bisa menyesuaikan dengan keadaan itu gitu ya. Nah, maka pada kondisi khusus ini diperbolehkan ya. Tapi idealnya karena kita berharap kalian itu dengan kegiatan kerja praktek itu kalian bisa hadir di dalam perusahaan itu dan ikut membantu menyelesaikan permasalahan di sana, dan tidak hanya itu, ikut bersosialisasi, berinteraksi dengan lingkungan ke tempat kerja kalian gitu. Ini kan ibaratnya seperti sebuah simulasi gitu ya. Ketika nanti kalian kerja itu seperti apa? Di industri yang seperti ini, seperti apa lingkungannya? Bahkan nantinya yang dinilai pun tidak hanya sebatas kemampuan hard skill kalian gitu ya. Nanti kita akan di slide berikutnya kita akan lihat gitu ya. Apa saja sih yang dinilai dalam KP ini gitu ya. Nah, KP dipersiapkan pada semester 6, kemudian KP dilaksanakan pada libur setelah semester 6, dan SKSKP diambil pada semester 7. Itu idealnya. Memang ini sedikit nggak sesuai dengan ini kan semester 6 itu mestinya ada practical work ya. Nah, tapi kalau kalian misalnya melaksanakan KP di libur setelah semester 6, maka kalian baru bisa mengambil SKS-nya ya, itu di semester berikutnya setelah KP itu selesai dilaksanakan. Mengapa demikian? Karena kalau kita ngambil SKS itu kan dengan harapan tentunya pada akhir semester itu kita mendapatkan nilai, gitu kan? Nah, kalau kita baru melaksanakan di libur semester 6, maka tidak mungkin kita ngambil SKS-nya di semester 6, karena pada akhir semester 6 kita belum menjalani KP. Nggak ada yang bisa dilaporkan, nggak ada yang bisa ditulis dalam buku, dan nggak ada yang bisa diseminarkan, ya kan? Artinya nilai nggak bisa keluar. Jadi artinya sia-sia kalian mengambil SKS di semester 6, gitu ya. Nah, maka kalian mengambil, jadi atau misalnya pada semester berapapun kalian melaksanakan KP ya, itu kapan kalian bisa mengambil SKS KB?
yaitu ketika kalian memang di akhir semester itu memang bisa mendapatkan nilai. Nah, nilai KP itu termasuk di dalamnya adalah nilai buku, ya, penulisan, dan nilai dari seminar gitu. Nah, kalau misalnya kondisi pandemi bagaimana, Bu? Kan ada yang melaksanakan di dalam semester berjalan gitu ya, karena online gitu ya. Ya silakan gitu ya. Kalau KP misalnya dilaksanakan online karena kondisi pandemi ya, selama semester akademik itu berjalan, misalnya di semester 7-nya gitu ya, atau di semester 6-nya gitu ya. Kalian sedang semester 6, terus kemudian di awal semester kalian itu sudah mendapatkan, sebelumnya sudah mempersiapkan KP. Nah, KP ini diselenggarakan di tengah-tengah semester berjalan, semester 6 ini. Tapi di awal semester kalian sudah mengambil SKS-nya, boleh saja, karena selama kalian bisa memastikan bahwa di akhir semester nanti bisa ikut seminar, bisa ngumpulin buku laporan dan ikut seminar, sehingga di akhir semester nanti nilai sudah bisa keluar karena sudah terkumpul semua, gitu ya. Intinya itu saja, gitu ya. Kemudian berikutnya adalah tujuan. Apa sih tujuan KP ini? Kita lihat ada 2 ya. Mahasiswa mampu menggambarkan permasalahan-permasalahan praktis yang ada di perusahaan atau instansi tempat KP dan membandingkannya dengan teori yang diperoleh di bangku kuliah yang selanjutnya dituangkan dalam bentuk buku laporan. Seperti itu. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu mengidentifikasikan masalah praktis yang ada di perusahaan itu atau instansi tempat KP dan berlatih secara profesional menangani permasalahan tersebut, khususnya berkaitan dengan bidang keahlian yang ditekuninya, gitu ya. Jadi ada dua hal yang penting di sini ya. Yang pertama adalah dengan melihat masalah-masalah nyata yang ada di industri ya, kalian bisa menghubungkannya, gitu ya, menghubungkannya dengan apa-apa yang kalian selama ini dapatkan di bangku kuliah, gitu ya. Oh, ini berarti pakai ini. Oh, ini berarti pakai ini. Walaupun bisa jadi sangat dimungkinkan bahwa permasalahan yang kalian alami itu tidak tidak nyambung dengan pelajaran atau materi yang kalian dapatkan di bangku kuliah. Bisa sangat mungkin karena permasalahan di dunia nyata itu bisa sangat luas gitu ya, seperti itu. Sedangkan bangku kuliah ini sangat terbatas gitu untuk bisa membekali kalian untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan semua gitu ya, semua permasalahan yang ada di dunia industri seperti itu. Nah, untuk itu gitu ya, untuk itu maka dinilailah juga soft skill ya, kemampuan kalian untuk problem solving, team working, seperti itu. Itulah yang menjadi bekal kalian untuk bisa menyelesaikan permasalahan yang mungkin secara teori belum pernah diperoleh di bangku kuliah, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua ya, kalian berlatih secara profesional menangani permasalahan tersebut, khususnya yang berkaitan dengan bidang keahlian. Jadi ini kemudian yang menjadi pertimbangan ketika kalian mengajukan topik ya. Jadi kalau sebetulnya kan saya ya biasanya kalau di awal semester itu biasanya mahasiswa yang mengambil KP itu saya adakan meeting gitu ya. Di situ saya menjelaskan. Nah, salah satunya adalah yang saya jelaskan adalah ketika kalian mengajukan proposal ya. Mengajukan proposal itu saya minta spesifik gitu ya. Spesifik apanya, topik KP-nya apa gitu. Karena kita harus memastikan bahwa nanti kalian di sana itu memang mengerjakan yang sesuai dengan bidang kalian, yaitu teknik komputer, itu seperti itu. Kenapa harus begitu, Bu? Iya, karena memang itu wilayah kita, wilayah departemen ini mempersiapkan kalian untuk itu gitu ya. Seperti itu. Nah, kembali ke syarat yang tadi saya sebutkan bahwa untuk mengambil KP atau mempersiapkan atau mengajukan untuk KP ini, kalian punya syarat minimal telah menempuh 90
SKS. Nah, kenapa kok harus 90 SKS? Kenapa kok harus ada syarat gitu ya? Itu disebabkan karena untuk bisa efektif ya, kalian bisa mendapatkan apa yang menjadi tujuan dari KP ini, masuk ke dalam dunia industri, ikut mengidentifikasi masalah, terus kemudian berlatih secara profesional menangani masalah tersebut, itu kalian butuh bekal. Nah, bekal itu dirasa cukup ketika setidaknya kalian sudah mendapatkan cukup materi di dalam mata kuliah wajib di departemen ini. Seperti itu. Dan itu ada dinilai cukup ketika kalian sudah melewati semester 5. Nah, seperti itu. Makanya kurang lebih 90 SKS yang sudah ditempuh. Kalau kalian misalnya terlalu baru atau terlalu awal untuk mengambil KP, khawatirnya adalah kalian nggak akan punya bekal yang cukup. Nanti bisa jadi nanti kalian malah bingung gitu ya ketika terjun, walaupun tidak selalu juga gitu ya. Tapi tugas kami sebagai manajemen di departemen itu adalah mengatur sistem ini agar bisa berlaku untuk semua keadaan, ya, bisa efektif. Nah, berikutnya kita masuk ke persyaratan. Ya, tadi sudah saya sampaikan ya, telah menempuh mata kuliah minimal 90 ya, SKS, dan ini dibuktikan dengan melampirkan fotokopi atau soft file dari transkrip yang bisa kalian unduh dari sistem informasi akademik. Ya. Kemudian permohonan KP diajukan minimal 1 bulan sebelum tanggal pelaksanaan KP untuk memberikan waktu untuk urusan administrasi. Ya. Kemudian ini enggak semua ya saya sampaikan di sini, karena sebenarnya semua ini ada di dalam buku pedoman KP yang sudah dicantumkan di dalam website resmi departemen. Ya. Nah, kemudian satu kelompok maksimal 3 orang. Ya. Kalau 1 boleh Bu, boleh. 2 boleh, maksimal 3 orang. Ya. Kenapa kok kita berikan untuk berkelompok? Ya karena kita inginnya ada teamwork. Jadi kalian bisa saling berdiskusi, bisa saling bekerja sama, dan itu memang betul-betul dibutuhkan. Dan sebetulnya kerjasama itu nggak hanya dengan satu tim itu saja, tapi dengan lingkungan kerja yang memang ada di sana, gitu ya. Nah, kemudian juga yang perlu saya sampaikan di sini adalah syarat pembatalan pengajuan KP harus menunggu kepastian dari perusahaan atau instansi tempat KP yang dituju. Jika setelah 2 bulan tidak ada jawaban ya dari perusahaan tersebut, peserta dapat mengajukan permohonan KP baru setelah mendapatkan persetujuan dari koordinator KP departemen. Jadi, kenapa seperti ini? Ini bagian dari adab gitu ya. Jadi nggak bisa kalian misalnya mengajukan di 2 tempat yang berbeda gitu ya. Padahal yang satu gitu, yang sebelumnya itu belum tentu ditolak gitu ya, belum dijawab tapi baru gitu ya. Nah, kita harus memberikan waktu untuk memastikan ya. Nanti khawatirnya kalian sudah diterima juga di tempat kedua, terus kemudian sama-sama diterima ternyata, dan kalian harus memutuskan untuk mundur, padahal itu tidak baik gitu ya. Tanpa alasan, karena alasannya karena sudah diterima di tempat lain gitu ya. Nah, itu itu suatu adab yang tidak baik. Nah, oleh karena itu, karena kita lihat di sini bahwa pengajuan KP itu memang tidak selalu serta-merta langsung mendapat tempat dan disetujui oleh pihak perusahaan, ya. Dan untuk menunggu jawaban itu butuh waktu 2 bulan setidaknya untuk kita bisa berhak untuk memutuskan untuk mengajukan ke tempat lain. Maka kita lihat di sini bahwa proses persiapan itu tidak sebentar, gitu ya. Bisa jadi tidak sebentar, itu seperti itu. Oleh karena itu, tadi saya sampaikan bahwa persiapan itu bisa dilakukan sepanjang semester 6 itu. Kalian menjalani 1 semester itu sambil mempersiapkan untuk KP ya. Karena bisa jadi butuh waktu lebih dari 1 bulan atau 2 bulan gitu ya. Nah, selanjutnya persyaratan apa lagi? Pembatalan pengajuan KP harus menunggu kepastian dari perusahaan yang dituju.
Nah, kalau setelah 2 bulan tidak ada jawaban, maka barulah peserta bisa mengajukan permohonan KP baru setelah mendapatkan persetujuan dari koordinator KP. Nah, dan yang terakhir ya, itu yang tidak kalah penting adalah sanggup menjaga nama baik alma mater ya. Kalian pasti akan, ini penting ya, kalian pasti akan di sana itu akan dinilai, gitu kan? Ini apa, peserta kerja praktek dari mana gitu ya? Oh, dari ITS. Oh, teknik komputer ITS. Nah, itu pasti orang akan mengamati dan menilai gitu ya. Oleh karena itu wajib bagi kalian untuk menjaga nama baik alma mater ya. Memiliki sikap tanggung jawab yang baik terhadap tugas-tugas yang diberikan, memiliki cara komunikasi yang baik gitu ya. Jadi ketika misalnya kalian berinteraksi dengan orang-orang di sana ya, jangan seperti kalian berinteraksi dengan teman sendiri, baik dari sisi bahasa gitu ya, baik dari sisi apa ya, misalnya menghubungi pada jam-jam apa menghubungi. Nah, itu seperti itu tuh tolong dijaga betul ya. Itu seperti itu. Jadi ini juga sebetulnya tidak hanya selama KP ya, nantinya ketika kalian itu lulus dari departemen ini, tentunya bagaimana kalian membawa diri di berbagai tempat itu akan ikut berdampak pada alma mater kalian. Itu seperti itu. Ya, jadi tidak hanya untuk kasus KP ini sebenarnya ya, tapi nanti untuk ketika sampai kalian lulus pun, terjun ke dalam masyarakat pun, nama alma mater ini akan terus ikut bersama kalian, dan bagaimana kalian menunjukkan peran atau sikap di tengah masyarakat itu ikut berdampak pada alma mater kalian. Nah, seperti itu. Nah, tadi sudah saya sampaikan ya bahwa ada beberapa hal yang diharapkan bisa didapatkan oleh mahasiswa, dan oleh karenanya itu dinilai gitu ya dalam KP ini. Jadi intinya adalah kalau dalam setiap mata kuliah ya, itu selalu ada beberapa poin yang merupakan capaian pembelajaran mata kuliah. Nah, begitu pula di KP ini, diharapkan mahasiswa itu idealnya mendapatkan itu dengan baik, ya, mendapatkan poin-poin itu dengan baik, dan oleh karenanya poin-poin tersebut menjadi dasar bagi dosen untuk memberikan penilaian, gitu ya. Nah, apa saja yang dinilai dalam KP? Ada 7 ya. Kalau kita lihat di sini ada CLO, itu sebenarnya singkatan ya, bahasa Inggris dari capaian pembelajaran mata kuliah atau course learning outcome ya. CLO yang pertama adalah mahasiswa mendemonstrasikan kemandirian sikap dalam melaksanakan tugas di perusahaan. Ya. Loh, kok yang nilai dosen, Bu? Ya. Kok yang nilai dosen? Terus kemudian ini kan tugasnya di perusahaan. Iya, kan ada monitoring, kan ada nilai dari perusahaan, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, mahasiswa menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam menyelesaikan tugas di perusahaan. Jadi dari sini kita bisa lihat bahwa komponen nilai kalian nanti bukan berasal dari dosen saja gitu ya, tapi dari pembimbing lapangan kalian. Kemudian yang ketiga, ya, mahasiswa mampu menerapkan dan menjelaskan baik secara tertulis dan lisan ya, metode untuk memecahkan masalah di perusahaan. Jadi kenapa di sini pada beberapa poin terdapat keterangan tertulis dan lisan ya. Tertulis itu baik ketika kalian menyusun buku laporan itu ada di sana, dan lisan itu adalah ketika kalian mempresentasikan ya. Kalian bisa menjawab pertanyaan ya, kalau diminta menjelaskan metodenya yang digunakan apa, itu bisa menjawab gitu ya. Kemudian yang keempat, mahasiswa mampu menerapkan dan menjelaskan perangkat keras dan atau desain perangkat lunak ya, untuk memecahkan masalah dalam perusahaan. Yang kelima, mahasiswa menunjukkan inisiatif untuk terlibat dalam kegiatan perusahaan. Jadi inisiatif itu apa ya? Jadi gini, menjadi sebuah poin plus ya bagi siapapun yang ada di dalam masuk ke dalam sebuah lingkungan gitu ya.
Apakah itu lingkungan tempat kita tinggal, apakah itu lingkungan tempat kita belajar, dan sebagainya, atau lingkungan tempat kita bekerja, ketika kita itu punya inisiatif untuk ikut menyelesaikan masalah di lingkungan kita. Itu seperti itu. Misalnya, di lingkungan rumah gitu ya, di lingkungan rumah kita tinggal di situ, terus ternyata Oke, mari kita tunggu Budianya untuk melanjutkan materi terkait KP, teman-teman, capaian pembelajaran KP. ya, sebentar ya. Nggak apa-apa, Bu. Ya, jadi yang ke-6 ya, mana tadi? Oh, masih di inisiatif ya. Iya, Jadi benar, misalnya kelima. di dalam lingkungan kita misalnya ada satu masalah nih, kalau tiap musim hujan gitu ya, itu mesti banjir gitu ya lingkungan kita. Nah, itu kita sebagai bagian dari masyarakat yang ada di lingkungan tersebut, ketika kita punya inisiatif untuk ikut terlibat untuk menyelesaikan masalah gitu ya, itu pasti akan mendapatkan apresiasi dan pasti akan lebih bermanfaat, akan dirasakan lebih bermanfaat bagi lingkungan kita gitu ya. Apakah itu menyelesaikan masalah atau ikut terlibat dalam kegiatan. Jadi enggak punya inisiatif gitu ya, tanpa diminta tapi dia punya inisiatif sendiri gitu ya. Nah, itu. Kemudian yang keenam, mahasiswa mendemonstrasikan kemampuan untuk bekerja bersama dengan semua komponen dalam lingkungan pekerjaannya. Itu salah. Lingkungan pekerjaan. Dan untuk memelihara pengelolaan proyek gitu ya. Jadi ini kan sebenarnya ditranslate dari bahasa Inggris ya, supaya cepat saya translate pakai translator. Makanya ini banyak yang ketukar-tukar. Jadi bisa bekerja sama dengan semua komponen ya, dan bisa memanage proyek ya, manajemen proyek gitu ya. Seperti itu. Artinya bagi tugasnya itu jelas gitu ya, bagus gitu ya. Ketika enggak dia ngerjakan sendiri semua gitu ya, tapi dia bisa mengambil peran dan menyelesaikan tanggung jawabnya gitu ya, seperti itu. Kemudian yang ketujuh, mahasiswa mampu menjelaskan ya, baik tertulis maupun lisan tentang lingkungan kerja di perusahaan. Jadi kenapa mampu menjelaskan ini dinilai gitu ya? Karena apa? Ya, itu menunjukkan apakah dia tuh care dengan lingkungannya gitu ya. Apakah dia cuma datang ngerjain apa yang menjadi tugasnya ya, ya sesuatu yang sifatnya hard skill itu tadi, tapi nggak pernah tegur sapa dengan orang-orang di sekitarnya, nggak tahu ini perusahaan apa, struktur organisasinya kayak gimana gitu kan. Jadi nggak punya rasa kepedulian gitu. Ya sudah, pokoknya aku datang ngerjakan ini selesai pulang gitu ya. Sudah laporan selesai pulang. Nah, harapannya nggak seperti itu ya. Harapannya nggak seperti itu. Itu ibaratnya kalau seperti itu kalian seperti robot aja gitu kan ya. Itu seperti itu. Nah, maka 7 komponen inilah yang ada di dalam form penilaian sebetulnya. Ya. Jadi artinya kalau misalnya kalian mendapatkan nilai 90 gitu ya dari mata kuliah ini, itu artinya 90% poin-poin ini tercapai. Itu, seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Nah, prosedur pengajuan KP itu bisa kalian lihat seperti ini ya. Jadi dimulai dari mengisi formulir, kemudian membuat proposal, kemudian konsultasi ya, karena dalam membuat proposal itu nggak selalu langsung di ACC gitu ya. Biasanya saya memang meminta, biasanya seringkali itu topiknya itu umum gitu ya, cuma menyebutkan bahwa kerja praktek di perusahaan X gitu. Tapi apa yang dikerjakan di sana itu nggak terdefinisi di situ gitu. Padahal itu penting gitu ya untuk memastikan bahwa kalian di sana itu memang mendapatkan tugas yang berkaitan dengan bidang kalian seperti itu. Nah, kemudian setelah konsultasi dengan koordinator KP, kemudian konsultasi dengan dosen pembimbing ya, apakah bersedia menjadi dosen pembimbing dari sisi topik, apakah ada masukan dan sebagainya. Ketika sudah disetujui, maka mengurus surat permohonan.
kemudian menunggu balasan, dan jika diterima mengurus surat jalan dan melaksanakan KP minimal 1 bulan. Ya, seperti itu. Nah, di sebelah kiri ya, ini ada gambaran tentang tampilan dari proposal kerja praktek. Nah, semuanya ini ada di buku pedoman kerja praktek di website departemen. Kemudian untuk laporan ya, jadi setelah kalian itu selesai menjalani praktek, kerja praktek, maka segeralah untuk menulis ya, jangan ditunda-tunda. Kenapa? Mumpung masih seger, semuanya masih ingat gitu ya. Kalau lama nanti kalian sudah kuliah, mikir tugas yang lain-lain, nanti apa-apa yang penting untuk ditulis lupa gitu. Padahal itu penting gitu loh. Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, ketika kalian langsung mengerjakan penulisan buku laporan KP, itu akan jauh lebih mudah bagi kalian untuk berkonsultasi terus dengan pembimbing lapangan, ya kan? Nanti kalau kalian tunda, bisa jadi pembimbing lapangannya sudah nggak di situ lagi, sudah di divisi lain, atau bahkan mungkin sudah di perusahaan lain, gitu kan? Nah, misalnya ada kebutuhan apa gitu yang terkait dengan perusahaan itu, susah sudah kalian untuk mengurusnya, gitu ya. Nah, jadi di sini kita bisa lihat ya, membuat draft, kemudian konsultasi dengan pembimbing lapangan, kemudian jika sudah tidak ada revisi maka konsultasi dengan pembimbing departemen ya. Dan ini sebetulnya tidak sekuensial ya, ini bisa saling melengkapi, artinya nggak harus selesai dari pembimbing lapangan dulu baru bisa maju ke dosen pembimbing di departemen ya. Ini bisa dilakukan bersamaan gitu ya. Kemudian ketika sudah setuju, maka kalian akan mendapatkan tanda tangan kan, otomatis ketika sudah di ACC, kemudian kalian gandakan, kemudian pengesahan, ya, lalu mengumpulkan dengan menyiapkan 2 eksemplar laporan seperti itu. Nah, ini contoh tampilan yang sebelah kiri ini adalah contoh tampilan buku laporan KP ya, seperti itu. Kemudian oh ya, biasanya pengumpulan, jadi misalnya kalian mengambil SKSKP di semester ini, di semester ganjil ini misalnya tahun 2021 ini, maka artinya batas waktu, artinya kalian menyatakan diri bahwa kalian siap seminar semester ini, gitu loh. Karena ujung penilaian itu ada di seminar. Nah, maka batas waktu pengumpulan dari buku laporan KP itu adalah sebelum EAS, seperti itu. Sebelum EAS. Jadi biasanya seminarnya sendiri dilakukan setelah EAS itu selesai, gitu ya. Jadi mahasiswa sudah nggak terganggu dengan ujian-ujian mata kuliah yang lain. Baru setelah itu sidang demi sidang itu dijadwalkan, termasuk seminar KP. Nah, seminar KP ini prosedurnya seperti ini: menyerahkan buku laporan, lembar nilai, semua form ya, lembar monitoring ya, ke petugas administrasi KP. Siapa itu? Bu Caca ya. Kemudian menyusun makalah dan slide presentasi dan melaksanakan seminar. Perlu diketahui sebagaimana biasa ya di departemen kita itu ketika KP itu kita menggunakan bahasa pengantarnya bahasa Inggris gitu ya. Itu untuk memberikan kalian wadah untuk menggunakan itu secara praktis, menggunakan bahasa Inggris itu secara praktis ya, seperti itu. Kemudian di sini ya saya juga menambahkan ada sebuah peraturan yang masih berlaku sampai sekarang, dan ini ada di website departemen ya. Aturannya ada beberapa poin, tapi kurang lebih sama dengan apa yang sudah tercantum di buku pedoman KP ya. Pada poin nomor 9 yang saya sorot di sini adalah jika mahasiswa tidak mengumpulkan buku laporan KP selama lebih dari 2 semester, maka mahasiswa wajib mengulang kegiatan KP di perusahaan yang berbeda, gitu ya. Kenapa kok seperti ini ya? Karena itu tadi kita menghindari kejadian bahwa KP itu dilaksanakan tapi tidak segera dibuat bukunya, akhirnya apa-apa yang mau ditulis sudah lupa semua gitu ya.
Dan ini pernah terjadi. Karena pernah terjadi, maka kita berusaha untuk agar tidak sampai terjadi lagi, gitu ya. Karena pasti akan membuat proses itu penilaian itu tidak bisa berjalan dengan baik, gitu ya. Karena apa? Ya, ketika mau ngurus buku KP, terus minta pengesahan dari perusahaan dan sebagainya, itu akan sulit, gitu loh. Terus apa itu namanya? Nilainya juga apakah sudah diberikan atau tidak. Nah, itu kan juga akan sulit, ya, seperti itu. Maka dibuatlah aturan seperti ini. Jadi tidak akan berlaku apa yang dikerjakan selama KP itu ketika bukunya tidak segera diselesaikan sampai melebihi dari dua semester. Ya. Itu seperti itu. Kemudian apa saja dokumen pendukung, ya? Berikut ini ada di dalam website departemen juga, ya. Ada beberapa form, ya, untuk pengajuan KP yang perlu kalian lampirkan adalah formulir KP yang sudah diisi, ya, dan transkrip. Jadi kalau misalnya ada 3 mahasiswa dalam satu kelompok, ya kalian menulis formulir KP itu, kemudian transkripnya ada 3, gitu ya. Nah, pada saat pengumpulan laporan KP yang dibutuhkan adalah monitoring perusahaan, monitoring pembimbing KP dari departemen, dan form nilai dari perusahaan. Itu seperti itu. Untuk form nilai seminar KP yang poin nomor 6 itu yang masih digunakan adalah yang lama. Nah, yang baru itu ada yang berbeda dengan itu, yang disesuaikan dengan capaian pembelajaran yang kita bicarakan tadi. Jadi poin-poinnya berbeda. Kalau di situ kan cuma, kalau nggak salah ada 3 poin saja yang dinilai, ya, seperti itu. Kemudian kalian bersurat, ya, untuk dan apalagi pada kondisi pandemi seperti ini, ya, maka kalian bersuratnya ke email saya, ya, sekdep.tkomputer, ya, @its.acid, ya. Dan tolong kalian juga bisa menggunakan bahasa yang baik, ya. Pernah saya jumpai itu ada yang bersurat ke email sekdep itu, tapi di tubuh emailnya tidak menjelaskan apa-apa. Nah, itu kan saya bingung, ya. Ini apa yang mau diharapkan itu apa? Maksud yang mau disampaikan itu apa, gitu ya. Nah, itu tolong kalian juga menggunakan bahasa yang baik, sopan, dan jelas. Apa tujuan dan maksud kalian bersurat itu apa, gitu ya. Seperti itu. Kemudian, nah, berikut adalah referensinya. Ya, saya rasa cukup dari saya, ya, mudah-mudahan tidak melebihi waktu yang diberikan, ya. Saya akhiri, ya. Barangkali ada pertanyaan, silakan. Baik, terima kasih juga Bu Dia. Waktunya pas kok, Bu. Jadi alhamdulillah Oh, ya. itu terima kasih Bu Dia atas materinya. Jadi teman-teman yang memiliki pertanyaan bisa disimpan dulu karena sesi tanya jawab akan dibuka setelah pemateri kedua, yaitu oleh Kak Adima. Untuk Kak Adima, apakah sudah siap, nggih? Siap. Oke, mari kita sambut pemateri kedua, yaitu Kak Adima. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bu Dia Puspito Wulandari, kemudian terima kasih kepada teman-teman dari Kesma yang sudah mengadakan acara CPP ini. Saya berterima kasih sudah diundang, sudah dipilih menjadi salah satu pemateri, gitu ya. Padahal ada banyak sekali teman-teman yang juga bereksperience gitu selain saya. Tapi saya mengucapkan terima kasih banyak. Oke, mungkin kalau tadi untuk penjelasan Bu Dia itu soal administratif, gitu ya, soal teknis gitu. Kalau saya di sini akan berbagi atau sharing soal lapangannya, soal real case-nya gitu, yang saya alami di lapangan. Oke, saya share screen dulu. Apakah sudah terlihat? Oke, sudah terlihat? Oke, sudah ya. Sudah. Oke. Jadi disclaimer dulu ya. Buat pengalaman yang saya alami di sini itu
nggak 100% bisa kalian jadikan patokan gitu ya, karena ada banyak sekali jenis-jenis instansi atau jenis-jenis perusahaan yang environment-nya itu berbeda. Jadi ya saya akan sharing seperti apa yang telah saya lalui. Nah, tapi di apa namanya, di presentasi kali ini saya nggak mau sendirian karena saya takut sendirian ya. Jadi saya nyari bala bantuan. Salah satunya adalah teman KP saya gitu. Ini juga saya meminta mbaknya itu supaya kalian semangat lah. Ini Oke, orang yang silahkan. kalian tunggu-tunggu. Oke, mungkin bisa kenalan dulu Mbak. Siapa ya? Halo, Siapa itu Kak Adima? Rekannya? halo Mbak Kaira. Oh, Kak Kaira. Halo, halo. Oke, kenalan dulu dong. Oke. Mungkin di sini udah jelas dari nickname-nya. Jadi perkenalkan, namaku Haira Fabia Salam. Kita juga udah sering bertemu mungkin. Nama panggilannya Haira dari Teknik Komputer 2018. Di sini sebagai bolo-bolonya Adima. Ya, makasih. Oke, mungkin langsung aja ya ke presentasinya, di mana kita membagi 3 timeline di sini, di mana ada masa pra KP atau pra kerja praktek, kemudian ada masa KP atau waktu pelaksanaan kerja prakteknya, dan juga yang terakhir itu pasca kerja prakteknya, gitu ya. Untuk masa sebelum pra KP mungkin bisa disampaikan oleh Mbak Kaira ya mungkin ya. Silakan. Ini intermezzonya nggak mau dijelasin dulu. Jadi, Oh iya, kamu jelasin oke. sekalian deh. Oke. Jadi, ini ceritanya kehektikan kita sebelum mencari KP. Jadi disclaimer dulu, waktu itu lagi marak-maraknya Bangkit kalau tidak salah, dan kampus Merdeka, magang kampus Merdeka tuh baru ada itu sekitar bulan Juli sampai Agustus, sedangkan kita semester 6 kemarin itu kayak udah pengen persiapan lah nyari tempat KP. Jadi kita nyari informasi KP, ada dari PT PAL, itu lokasinya ada di Perak. Terus kita juga ada sedikit keberatan gimana caranya kita ke Perak, gimana caranya kita tinggal di sana, terus kita mau ngekos di mana. Terus ada juga beberapa company yang buka secara online open recruitment-nya untuk PKL, tapi kita terkendala di surat pengantar. Terus akhirnya kita langsung ke, ya udah kita memutuskan untuk ke PT Petrokimia Gresik, yang kita udah dapat cerita-cerita pengalaman dari rekan-rekan kita. Mungkin bisa lanjut. Oke, ini tadi udah jelasin sama Mas Adima, bisa lanjut aja langsung. Oke, untuk pra-KP di sini outline-nya adalah yang pertama kita survei perusahaan, kita cari-cari perusahaan, terus kita nemu list-list, akhirnya kita memutuskan untuk ke PT Petrokimia Gresik. Nah, itu kita mempersiapkan, kita daftar di webnya, terus kita mempersiapkan proposal KP dan surat pengantar seperti yang sudah dijelaskan oleh Ibu Dia, dan yang terakhir itu kita sibuk follow up. Mungkin bisa lanjut, Mas Adima. Nah, ini contohnya yang proposal. Kenapa contohnya tidak seperti format yang diberikan oleh Ibu Dia? Karena dulu memang formatnya itu baru diperbarui baru-baru ini, jadi dulu kita menggunakan format yang sama dengan Mas Mbak Cutting 2017 dulu. Terus untuk surat pengantar mungkin belum ada contohnya karena salah satu rekan kita yang memegang surat pengantarnya itu sedang ada kesibukan di luar kota, jadi kita belum bisa nampilin, tapi alhamdulillah tadi udah ditampilkan oleh Ibu Diah juga. Bisa lanjut, Mas Adina. Nah, ini website Prakerin, mungkin buat teman-teman yang mau daftar di PT Petrokimia Gresik, silahkan. Di sini ada websitenya itu prakerin.petrokimiagresik.com. Terus langsung ikuti aja alurnya di sana, ntar kita disuruh bikin akun, sama masukin berkas-berkas tertentu. Mungkin bisa lanjut, Mas Alima. Nah, ini berkas-berkas yang diminta itu ada tentang data instansi atau kampus, dan yang kedua ada data personel KP. Kebetulan kita kemarin bertiga, kalau tidak salah itu di Petrokimia Gresik maksimal itu bertiga sampai berempat. Dan kebetulan kita bertiga, terus anggotanya ada Mbak Zayina, Mas Adima, sama saya sendiri.
Terus daftarnya itu wajib 3 bulan sebelum hari pelaksanaan gitu. Jadi misalnya kita ngajuin buat kemarin itu kalau tidak salah liburan semester 6 itu sekitar bulan Juli sampai Agustus. Jadi kita udah ngajuin sekitar bulan Maret supaya nggak kehabisan kuota. Karena kita dengar cerita-cerita dari beberapa teman-teman itu yang sudah KP, kalau misalnya kita mepet-mepet, ntar kuotanya full dan kita nggak di ACC di company tersebut. Mungkin bisa lanjut Mas Adina. Nah, ini kita sudah mengajukan tepat tanggal 1 Maret 2021 proposal praklin dikirim. Nah, seperti yang tadi kata Bu Dia bilang, itu kita harus tetap sabar menunggu sampai 2 bulan. Setelah 2 bulan baru kita coba cari yang lain. Nah, ini kita keresahan kita di sini, kita sedikit resah udah 2 bulan sampai bulan Juli tapi statusnya masih gini-gini aja gitu loh. Jadi cuma di 1 Maret padahal kita tuh ngajuin udah Maret. Terus di bulan Mei, April, Januari, Februari, Maret, April, Mei itu tuh nggak berubah-berubah sama sekali. Terus kita udah mulai overthinking, kita follow up terus ke CS-nya. Mbak ini gimana ya, Mbak ini gimana? Dibilangnya masih proses review atasan. Terus untuk pengumumannya itu katanya 1 bulan sebelum pelaksanaan atau 15 hari sebelum pelaksanaan. Jadi ya udah akhirnya kita menunggu dengan sabar. Nanti kita follow up lagi setelah 1 bulan sebelum permintaan kita. Kan kita mintanya itu waktu di web sekitar awal Juli sampai akhir Agustus, jadi 2 bulan pas. Jadi kita rencananya mau follow up lagi di awal Juni, karena itu tepat 1 bulan sebelum pelaksanaan. Lanjut lagi Mas Adim. Nah ini kita udah bulan Mei, akhirnya di ACC. Tapi ternyata step-nya nggak berhenti sampai di situ. Udah di ACC, udah diverifikasi admin, terus udah disetujui kepala bagian diklat, udah disetujui manajer diklat, tapi kita belum dapat pembimbing lapangan. Sementara teman-teman kita dari jurusan lain yang ngajuinnya itu setelah kita, itu udah di ACC dan sudah dapat pembimbing lapangan. Nah, kita makin mikir yang enggak ini gimana kalau misalnya kita nggak dapat, apakah kita harus nyari tempat buat next semester gitu. Karena kan kalau ngajuin mepet-mepet kan susah gitu kan. Terus kita follow up lagi, masih menunggu proses ACC unit kerja untuk penentuan pembimbing. Terus mbak-mbak CS-nya itu sampai bilang, mohon maaf ya Kak, kita juga mengupayakan untuk diterima atau tidaknya oleh unit kerja. Kita jadi makin nggak tenang gitu kan, apa kita bakal diterima atau enggak. Mungkin boleh. Nah ini tuh udah tanggal 30 Mei, besoknya itu udah bulan Juni, tapi riwayat pengajuannya itu masih di situ-situ aja, masih stop sampai di situ, belum nambah-nambah. Lanjut, Mas Adim. Nah, akhirnya pada akhir Juni, tepat 1 minggu sebelum kita mulai KP, itu baru dikabari kalau kita telah dikonfirmasi dan resmi bisa kerja praktik di PT Petrokimia Gresik. Nah, tanggal 24 Juni, akhirnya kita udah dapat pembimbing lapangan, terus kita udah dapat surat buat konfirmasi. Ya, jadi kuncinya itu kalau misalnya mau KP di company itu tetap sabar dan tetap follow up terus aja. Mungkin bisa lanjut, Mas Adima. Nah, ini contoh dari lembar konfirmasi di PT Petrokimia Gresik. Jadi di websitenya itu udah berubah tulisannya, terus konfirmasi kesediaan nanti bakal muncul kayak surat gitu. Di suratnya itu udah ada tanda tangan QR code dari pejabat si Petrokimia Gresik itu. Mungkin boleh lanjut, Mas Adima. Oke, mungkin untuk pelaksanaan kerja praktek dikembalikan ke Mas Adima. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Kaira, penjelasannya sangat luar biasa sekali. Nanti kalau kalian yang kangen pasti nanti penjelasannya ada lagi kok di belakang gitu ya. Oke, buat yang pelaksanaan kerja praktek ini ada 4 poin penting di sini gitu ya. Yang pertama itu adalah pembekalan materi dari petrokimia sendiri. Kemudian ada juga kita mengerjakan proyek. Sebelumnya ada diskusi dengan pembimbing lapangan dulu ya. Terus baru kita mengerjakan proyek. Kemudian kita yang terakhir di sini di pelaksanaan kerja praktek ini, waktu di KP itu kita diskusi dengan dosen pembimbing. Nah, oke. Jadi di petrokimia itu sebelum kita bertemu dengan pembina lapangan,
kita itu ada semacam pembekalan materi, di mana pembekalan materinya itu berhubungan dengan soft skill ya rata-rata, seperti pengetahuan tentang company profile dari perusahaannya, kemudian ada sosialisasi gratifikasi, kemudian ada juga product knowledge yang produk-produk dari petrokimia gitu ya. Terus ada juga sistem manajemen pengamanan dari petrokimia. Sebenarnya ada satu materi lagi, cuma saya agak lupa itu materinya apa, dan saya nyari di dokumentasi saya kemarin nggak ada. Kalau nggak salah itu pokoknya tentang public speaking atau apa gitu. Pokoknya di awal-awal itu kita dikumpulkan dalam satu Zoom besar gitu ya. Kita dikasih pembekalan materi tentang soft skill seperti itu. Nah, ini tuh diskusi ketika kita mengerjakan tugas kelompoknya yang diberikan kepada kelompok FGD kecil gitu ya. Jadi satu yang KP itu kan sebenarnya ada banyak gitu ya. Ada berbagai divisi, berbagai departemen gitu ya. Terus dibagi-bagi menjadi beberapa kelompok. Nah, ini tuh kita sedang mengerjakan tugas kelompok harian gitu. Jadi kebetulan saya ada dokumentasinya seperti ini, terus saya cantumkan. Nah, di sini ada diskusi bersama dosen pembimbing ya. Jadi kebetulan kelompoknya saya itu kemarin meminta Pak Arief Kurniawan itu untuk jadi dosen pembimbing gitu ya. Karena ya kami rasa topik yang akan kami bawakan itu sesuai dengan bidang beliau lah seperti. Nah, next bersama pembimbing lapangan. Ini sebenarnya harusnya bersama pembimbing lapangan dulu ya, baru ke dosen pembimbing. Soalnya timelinenya itu kan kita sebenarnya ngerjain project dulu kan, baru kayak asistensi ke dospem atau melakukan bimbingan gitu ya. Jadi ketika di diskusi sama pembimbing lapangan kemarin itu kan ditanya, teman-teman ini dari awal-awal Fafifu lah ya, maksudnya dari mana, kampusnya mana, bla 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 bla, jurusan apa gitu kan. Kemudian kami menjawab gitu. Dari Departemen Teknik Komputer, Pak. Terus bapaknya nanya, Departemen Teknik Komputer itu kalau boleh tahu kompetensinya apa gitu ya. Terus kemudian menjelaskan bla 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 gitu ya. Kemarin saya menjawab, kita itu ada banyak Pak seperti ini gini gitu ya. Bisa mengerjakan tentang IoT, web segala macam gitu ya. Nah, kemudian bapaknya itu mengusulkan suatu tema atau suatu topik yang tapi masih mentah gitu loh. Belum tahu nanti teknologi yang akan diimplementasikan ini seperti apa. Jadi bapaknya bilang kalau sebenarnya di kantor kami itu gini Mas, kan ada ruang data center gitu ya. Terus kita itu agak kesusahan gimana cara monitoringnya gitu kan. Intinya seperti itu. Pokoknya bapaknya ngomong seperti itulah gitu kan. Nah, kemudian dari kami itu mengusulkan, bagaimana Pak kalau misal kita membuat sebuah monitoring itu berbasis IoT. Jadi kendali ruang servernya itu bisa jarak jauh, monitoringnya maksudnya. Kendali monitoringnya itu bisa jarak jauh. Oh boleh Mas seperti itu, bisa ya? Oh insya Allah bisa gitu. Dari bapaknya bilang untuk proyeknya itu nanti sampai prototipe aja nggak apa-apa Mas, seperti itu. Oh iya siapa. Nah, terus akhirnya setelah itu kita kan mengerjakan. Nah setelah mengerjakan kita juga melakukan diskusi sama dosen pembimbing tadi, sama Pak Arief tadi yang di slide sebelumnya gitu kan. Nah kayak gitu. Nah selain itu kita itu selain mengerjakan proyek ya, dari petrokimia itu penilaian dari perusahaannya itu juga menginkludkan mereka itu ada sebuah website course gitu ya, kayak apa ya, Coursera kayak apa kayak gitu ya. Cuma kalau Coursera ataupun segala macamnya itu kan tentang apa ya, IT pemrograman gitu ya. Mereka punya website namanya Enterprise University. Jadi mereka itu kayak ada beberapa course tentang hard kompetensi, kayak soft kompetensi, kayak misal yang tadi keselamatan, yang K3 tadi itu ada di sini. Kayak misal apa namanya, yang kayak yang gratifikasi tadi materinya ada di sini. Kita tuh disuruh mengerjakan beberapa materi gitu loh, beberapa materi yang nantinya materi-materi itu akan dicek sama mereka. Kalau misal penilaian bagus, nanti
di hasil akhir, di laporan akhir nanti juga dikasih bagus. Jadi diakumulasi sama project yang awal tadi gitu loh. Kalau project awal tadi kan kita dapatnya dari pembimbing lapangan gitu ya. Kalau ini kan dapatnya dari petrokimia langsung gitu loh. Nah, jadi untuk yang tadi yang masalah project itu tiap kelompok berbeda. Jadi bisa jadi kelompokku ngerjain itu, kelompoknya yang lain, misal dari departemen lain yang juga KP di petrokimia itu topiknya berbeda seperti itu. Nah, ini kan tadi udah waktu KP. Terus sekarang pasca KP dijelasin Mbak Kaira lagi. Monggo. Oke, mungkin ini kita bisa jelasin bareng-bareng. Jadi pasca KP itu seperti yang tadi disampaikan oleh Ibu Dia, itu laporan. Jadi kita menyicil laporan itu ketika proyek kita sudah jalan. Jadi proyek kita sudah jalan, diberi masukan dari dosen pembimbing buat laporannya. Terus kita masukkan apa aja, kita harus masukkan apa aja, kita harus merekomendasikan apa aja. Terus akhirnya terbagilah menjadi 3 tahap. Yang pertama ada penyusunan laporan atau buku KP, lalu yang kedua ada menyerahkan form penilaian kepada pembimbing lapangan, dan yang ketiga ada meminta persetujuan atau ACC dari dosen pembimbing. Nah, mungkin tadi belum sempat disampaikan, ketika kita diskusi dengan dosen pembimbing dan pembimbing lapangan itu, kita memiliki yang namanya lembar monitoring. Jadi setiap kita habis diskusi, tiap kita habis bimbingan, itu kita catat tuh di lembar monitoring, kita habis bahas apa. Terus karena ini online ya, kita nggak setiap diskusi minta tanda tangan, tiap diskusi minta tanda tangan. Akhirnya kita memutuskan bersama Pak pembimbingnya dan dosen pembimbing kita, yaitu Pak Aris, gimana kalau tanda tangan itu di akhir saja Pak, ketika sudah selesai nanti bakal kita rekap, lalu kita kirimkan lembar monitoringnya untuk langsung banyak semua tanda tangan. Akhirnya dua-duanya beliau-beliau itu menyetujui. Jadi di akhir itu kita juga menyerahkan yang namanya lembar monitoring. Lanjut Mas Adi. Oke, jadi yang di sebelah kiri ini ada proposal laporan atau buku KP. Nah, berhubung buku KP kita itu masih mengikuti format yang lama. Jadi setelah kita selesai menyusun buku KP, ternyata ada format yang diberikan oleh Budia, format yang baru. Tapi ternyata kata Budia tidak perlu diganti, cukup menggunakan format buku KP yang lama. Lalu di sebelah kanan itu ada formulir penilaian. Di situ nilainya kita sensor, jadi buat nunjukin aja di situ ada apa aja dalam formulir penilaiannya. Jadi ini tuh diisi sama pembimbing lapangan kita. Kita cuma ngisi nama, NRP, tanggal KP, tempat KP, sama tugas KP-nya apa, judulnya. Terus entar kita jelasin, jadi di bawah itu ada penilaian-penilaian Pak. Akhirnya Bapak ini juga isi, terus dikirim balik ke kita. Mungkin bisa lanjut, Mas Adi. Oke, aku kembalikan ke Mas Adiman. Silahkan Mas Adiman. Oke, terima kasih. Nggak sekalian nutup ya, tapi nggak apa-apa, aku aja yang nutup. Mungkin tadi ada sedikit ini ya, yang disensor itu karena nilainya terlalu baik ya, ntar teman-teman jadi minder gitu, karena nilainya 101 kalau misalnya. Jadi nanti ntar teman minder kalau nggak bisa 101, ntar wah aku nggak gagal KP gitu kan. Nggak, cuma bercanda gitu. Terus mungkin pesan kami dari yang pernah KP ini, yang khususnya di petrokimia itu menghimbau teman-teman yang mau KP yang angkatan 2019 dan di bawahnya itu rajin-rajinlah memfollow up dan bersabarlah gitu ya. Maksudnya kalau mungkin ada beberapa perusahaan yang fast respon segala macam, teman-teman sekali apply langsung dapat gitu, ada. Cuma kalau yang teman-teman apply terus ditolak, itu hal-hal yang lumrah gitu loh. Jadi ketika kalian mengajukan surat ke perusahaan terus kalian ditolak, jangan langsung ngedown gitu loh. Oh, aku nggak mau KP, aku udah nggak mau KP lah pokoknya, itulah kayak gitu. Jangan kayak gitu. Jadi ya teman-teman harus rajin-rajin mencari info, baik itu di departemen atau mungkin ada kerabat atau siapa yang tahu lokasi-lokasi yang sedang buka KP gitu ya. Nah, itu teman-teman rajin-rajinlah cari infonya. Karena
kalau kita pasif gitu ya agak susah sih. Makanya ya tadi yang rajin sama sering-sering bersabar aja kayak gitu. Mungkin itu aja dari kami. Mungkin Mas Adi Dari itu tadi barusan Mbak Zain ngirimin surat pengantar, mungkin mau ditunjukkan sekalian buat ngasih oh iya tahu iya isi iya. surat pengantar. Oke coba aku downloadin ya surat pengantarnya. Jadi kan Jadi di slide yang tunjukkan awal ada ya, yang apa namanya? Apa surat ya? Yang pas pengantar sama KKP ya tadi. proposal. Iya, yang Pra-KP. iya. Nah, yang pra-KP ini Nah, coba aku share screen. Ini dalam bentuk PDF. seperti ini surat Nah, pengantarnya ini. yang diberikan. Jadi ada nama kita sama tanda tangan Bapak Kadep. Nah, ini yang kita berikan sebagai lampiran. Proposal itu menjadi lampirannya. Jadi yang kita berikan ke perusahaannya itu surat ini, terus kita lampirkan juga proposalnya. Terus diajukan deh. Mungkin saran dari aku juga buat teman-teman yang mau cari KP setelah, kalau misalnya teman-teman ikut bangkit ya, teman-teman cari perusahaan KP-nya itu setelah pengumuman bangkit. Karena ini pengalaman kita juga, kita nyari perusahaan ini setelah teman-teman kita pada lolos bangkit kan. Terus kita akhirnya membentuk kelompok dari teman-teman yang tidak ikut bangkit, terus baru kita cari perusahaan. Karena kalau tidak salah bangkit itu dalam SKS-nya kalau misalnya tidak berubah ya, bangkit itu juga include SKS dari kerja praktik, begitu sih. Benar nggak Mas Adima? Betul sekali. Mantap. Oke, sudah Mbak Aira. Sudah, terima kasih. Oke, terima kasih. Mungkin sekian dari pemaparan dari kami. Kalau ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC Mbak Bening. Terima kasih. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pemateri Saudara Adima dan Saudara Khaira. Baik, langsung saja kita masuk ke sesi tanya jawab. Teman-teman yang memiliki pertanyaan bisa melakukan raise hand jika ingin menanyakan secara langsung atau melalui kolom chat jika tidak bisa melakukan on mic. Jadi yang ada pertanyaan mulai dari materinya Budia hingga pemaparan dari Mas Adima dan Pak Khaira bisa langsung raise hand atau menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Terima kasih. Mumpung ada narasumbernya dan ada dari pihak departemen juga, kalau misalkan tanya-tanya bisa sekarang. Jadi ada yang ingin bertanya mungkin teman-teman? Oh iya, mungkin kalau enggak saya ingin bertanya sih Bu. Kebetulan saya belum ngumpulin buku KP soalnya. Itu terkait materi Budia tadi di poin ke-9 itu kan ada keterangan bahwa jika tidak mengumpulkan buku KP hingga dua semester nggih, itu diharapkan untuk mencari lagi. Oh ya, sebelumnya Budiahnya apakah ada nggih ya? Ya, ada. Oh ya, terima kasih Bu. Nah, itu 2 semester itu terhitung sejak kita melakukan KP itu atau mengambil SKP itu nggih Bu ya? Jadi dihitung dari waktu kalian memungkinkan untuk mengumpul buku. Jadi misalnya kalian KP dalam 1 semester ini, artinya kan memperhitungkan kalian ngambil SKS semester ini, artinya kalian sudah memperhitungkan bahwa di akhir semester itu kalian bisa ikut seminar dengan sebelumnya mengumpulkan buku KP. Nah, kalau ini tidak dikumpulkan pada semester ini, maka kalian masih punya kesempatan semester depan. Tapi kalau tidak semester depan masih tidak dikumpulkan lagi, maka kalian harus mengulang untuk mengajukan judul baru, gitu. Mengerjakan kembali KP, gitu ya. Yang lama tidak berlaku, itu seperti itu.
Kalau misalnya KP-nya dilaksanakan pada libur semester genap ya, yang panjang itu, artinya kapan kalian bisa mengambil SKS KP? Berarti kan semester ganjil depannya kan, berikutnya. Nah, itu dihitung 1 semester. Kalau ternyata itu nggak bisa mengumpulkan buku KP, maka masih punya kesempatan semester genapnya. Nah, kalau nggak bisa, maka diminta untuk mengusulkan judul baru gitu. Oh, oke, Bu. Oke, terima Tiara kasih gimana? jawaban. Oh iya, Bu, KP-nya masih. sekarang ya, semester ini. Oh, kalau KP-nya pas liburan kemarin, Bu, yang pas April. Oh, liburan Oh waktu iya, April. pas pas tahun ketiga, iya, Bu, liburan. Pas tengah-tengah itu, Bu. Oh, Nggih. oh seperti itu. Tapi masih bisa ya berarti ya. Nggih, Bu. Semester ini ngambil SKS. Iya, semester ini ngambil SKS-nya, Bu. Oh iya. Ya, seperti itu ya Tiara ya. Nggih, Bu. Terima kasih, Bu, atas pencerahannya. Ya, Teman-teman yang sama-sama. memiliki pertanyaan, dipersilahkan. Jika tidak bisa on mic, juga nanti saya bantu untuk menanyakan dan membacakan pertanyaannya di kolom chat. Oh, oke. Silakan dari Androsa. Oke, ya, terima kasih kesempatannya, Mbak. Ya, di sini mungkin saya mau nanya buat yang Mbak Beding, ini Mbak Kaira sama Mas Adin tadi ya. Nah itu kan anggapannya kalau misal mencari perusahaan untuk KP itu kan kalau ditolak kan anggapannya kayak lumrah gitu ya. Nah itu ada nggak sih cara kita supaya cepat dari misalnya kita pernah ditolak gitu ya, terus kan ya pasti harus cepat-cepat nyari yang baru kan. Nah itu ada nggak pakai sumber informasi gitu atau mungkin third party gitu, pihak ketiga yang biasanya menyediakan info-info tentang KP gitu gimana gitu? Oke, Ya, terima kasih. Silakan Mas Adima oh dan ya. Mbak Kaira Sorry, menjawab. sorry. Iya, Oke, Mas. mungkin kalau dari aku dulu ya. Kalau tadi kan ketika kalian misal ditolak, nah yang susah itu dalam kondisi kayak kita gitu loh, digantung gitu loh. Jadi tadi kan Budia sudah menyampaikan kalau misal baru boleh mengajukan surat yang lain itu ketika udah 2 bulan gitu ya. Nah, ketika kondisi kita itu kayak digantung eh, diterima ya belum tentu, nggak diterima ya belum tentu juga gitu loh. Jadi itu kayak susah gitu loh. Jadi dilemanya di situ. Jadi caranya kita survive itu di situ kita dengan rajin follow up, nanya-nanya. Nah, terus untuk masalah misal kalian udah ditolak terus biar cepet nyari tempatnya yang lain itu di mana gitu ya. Nah, biasanya saya nggak tahu sih nanti kalau Mbak Kaira ada sumber yang lain mungkin bisa diceritakan kayak ada di Instagram gitu ya. Misal kayak apa ya magang update apa ya kayak ya gitu-gitulah. Pokoknya di Instagram itu banyak. Karena sebelum KP ini kan saya juga pernah iseng-iseng nyoba daftar magang gitu ya. Beberapa puluh kali gitu walaupun nggak keterima. Nah, itu jadi informasinya itu di sini ada. Ada yang beberapa itu dia magang biasa yang dia itu nggak sesuai sama apa ya requirement yang diberikan departemen untuk dikonversi menjadi KP gitu loh. Tapi ada beberapa yang bisa. Contohnya kayak kemarin itu ada yang dari apa ya Telkom apa-apa gitu. Itu setahu saya kemarin bisa dikonversi juga jadi KP. Nah, tapi ada beberapa yang nggak bisa dan banyak yang nggak bisa gitu loh. Ada yang nggak bisa karena memerlukan topik kan. Kadang karena kita magang itu soalnya eh, di tempat magang itu kadang nggak selalu linear dengan bidang kita dan itu yang tidak diinginkan oleh departemen gitu kan. Kita kan harus jelas-jelas tugasnya apa gitu. Masa kita udah keterima tempat magang tapi di sana kita disuruh bikin kopi gitu kan nggak ini ya nggak sesuai lah sama ini. Terus kita pertanggung jawabannya nanti kan juga susah gitu. Nah kayak gitu. Kalau dari aku ya di Instagram atau di platform-platform yang lain itu yang sosial media itu banyak. Itu dari aku gitu. Mbak Kira ada tambahan nggak? Oke, mungkin
Sama ya, kurang lebih sama yang dibilang Mas Adima. Kuncinya lihat-lihat informasi di IG. Kalau dulu tuh susahnya di kita adalah belum marak gitu loh. Informasi tentang magang-magang tuh belum marak. Awal-awal bulan Februari, bulan April itu tuh belum ada tuh info-info yang hits tentang magang kampus Merdeka tuh belum gede lah kayak sekarang. Kan kalau sekarang udah banyak tuh kampus Merdeka magang, kalian juga bisa tuh per SKS 20 SKS di kampus Merdeka. Nah, menurut aku itu sekarang jadi bagus ya, kalian bisa punya platform, kalian bisa lihat-lihat kalian mau magang di mana, dan itu kalau kalian bicarakan sama departemen atau mungkin sama Budia, itu mungkin bisa kalian tukar menjadi SKS KP kalau kalian biasanya magang ya, bukan studi independen mungkin. Terus kalau misalnya memang kalian udah nggak dapet juga, itu biasanya setahu saya sendiri dari informasi dulu kan, karena belum ada platform-platform kayak gitu, kita nyarinya itu ke cutting kan, ke cutting 2016 yang udah di perusahaan. Kita tanya gimana ya, kita juga sempat tanya ke Mas Adrian yang di Huawei itu buka KP nggak Mas? Ternyata buka, tapi requirement-nya sangat-sangat high gitu. Jadi kita kayak sebenarnya kita belum sanggup deh di sana. Akhirnya kita cari-cari yang lain. Terus ada juga dari kalau nggak salah Mas Dito itu di Equinox katanya, tapi itu KP-nya offline di Jakarta dan belum tentu juga di ACC karena kita ada keterbatasan tidak boleh keluar-keluar, akhirnya kita ngambil Equinox. Terus kalau misalnya udah nggak ada lagi dari kampus Merdeka kalian nggak mau, terus dari kampus Merdeka kalian nggak dapat, terus dari nanya-nanya cutting juga belum cocok dirasa, itu biasanya dari departemen ada project-project yang bisa kalian ambil untuk kerja praktek. Contohnya itu udah banyak, cutting-cutting 17 itu kemarin kan kalau nggak salah terkena imbasnya juga, banyak yang udah KP cuma nggak jadi karena pandemi. Jadi waktu kita tanya-tanya ke cutting Mas Mbaknya, itu dari Mas Mbaknya juga banyak yang mengambil project-project dari ITS, ada juga project dari Tekom untuk dijadikan sebagai KP. Kalian aktif-aktif aja tanya ke dosen-dosen, mungkin beliau-beliau punya project yang bisa kalian jadikan kerja praktek. Itu juga bisa jadi alternatif. Mungkin kalau ditolak sama suatu perusahaan, jangan berlarut-larut sedih gitu kayak, wah kok ditolak, belum tentu karena kompetensi kalian belum bagus, tapi emang perusahaannya belum membutuhkan kerja mahasiswa kerja praktek. Itu sih mungkin kalau dari aku. Terima kasih. Oke, terima kasih jawabannya dari Mas Adima sama Mbak Khaira. Untuk tadi penanya Androsa, apakah sudah menjawab? Iya, sudah cukup menjawab. Terima kasih Mas Mbak. Oke, sama-sama. Oke, ada yang bertanya dari kolom chat. Sebentar, selamat siang Bu, saya Cesia izin bertanya. Apakah ketika kita mengikuti program Bangkit, kita tetap harus mengikuti prosedur dengan memberi proposal terlebih dahulu dan langkah-langkah selanjutnya sesuai yang Bu Dia jelaskan tadi ya Bu? Dan apakah tahun lalu yang mengikuti program Bangkit dapat seminar di semester 6? Itu pertanyaan untuk Bu Dia nih. Ya, jadi saya langsung jawab ya. Ya. Ini maksudnya dalam konteks bahwa di antara mata kuliah yang dikonversi dari program Bangkit itu ada mata kuliah KP. Seperti Iya, itu Bu. ya Cesia ya. Ya. Jadi memang syarat penilaian dalam KP itu mewajibkan adanya penilaian dari seminar. Gitu. Jadi karena ada kemampuan untuk menyampaikan gitu ya, untuk mempresentasikan itu melalui seminar itu. Sehingga kalau di dalam tidak hanya Bangkit ya, bisa jadi program MBKM yang lain yang ketika di antara mata kuliah konversinya itu terdapat mata kuliah KP atau magang gitu ya, kan kita juga punya mata kuliah magang yang 3 SKS dan 6 SKS ya. Maka berlaku syarat yang sama. Jadi karena berlaku syarat yang sama, maka di ujungnya itu harus seminar, tapi kalian tidak perlu mengajukan proses persiapan KP seperti KP di luar MBKM gitu ya. Jadi nggak harus bikin surat permohonan karena biasanya setiap program itu punya pendaftaran, sistem pendaftarannya sendiri, sistem pendaftaran, sistem seleksi dan segalanya sendiri, sehingga mengikut itu semua hanya karena dia dikonversi KP, salah satu luarannya dari situ gitu. Begitu ya Cesia ya, mudah-mudahan bisa menjawab.
Baik, terima kasih juga Bu Dia. Untuk Cesia, jika ada yang masih ganjel, bisa ditanyakan ulang ya. Oke, mungkin dari teman-teman. Oh ya, baik Bu, terima kasih atas informasinya. Baik, sudah terjawab berarti. Ya, sama-sama. Untuk teman-teman yang memiliki pertanyaan lagi, bisa menanyakan di kolom chat ataupun raise hand untuk menanyakan langsung. Dipersilakan. Mungkin kita tunggu sampai 14.40 ya jika ada pertanyaan dari teman-teman. Jika tidak, mungkin kita tutup dulu untuk sesi tanya jawabnya. Oh, silakan untuk Fauzan. Ya, terima kasih atas waktunya. Saya Fauzan Wahyudi dari Tekkom 19. Jadi izin bertanya, tadi kan saya mendengar bahwa untuk pengajuan KP itu topiknya disarankan untuk tidak general ya. Mungkin untuk contoh yang spesifik seperti apa ya, Bu? Terima kasih. Ini pertanyaan ke saya ya? Iya Bu Dia. Atau ya, bisa diulang lagi, maaf Fauzan tadi untuk topik ya? Iya Bu, topik yang tidak general itu yang seperti apa ya, Bu? Topik pengajuan KP. Oh ya, maksudnya spesifik dengan bidang teknik komputer, ya, seperti itu kan? Nah, itu maksudnya seperti ini Fauzan, itu yang ada kaitannya dengan apa yang kalian pelajari selama ini, atau yang masih, walaupun tidak berkaitan langsung, tapi masih ada benang merahnya, itu seperti itu. Sebagai contoh begini, jadi sebetulnya ya misalnya kalian nanti mengajukan KP misalnya di bank gitu ya. Nah, di bank itu kan sebenarnya ada banyak pekerjaan. Kalau secara perusahaannya ya, secara instansinya itu kita kan memang apa ya hubungannya dengan teknik komputer. Tapi kalau seumpama kita mengerjakan memang bagian networknya, misalnya komputer networknya, atau kemudian sistem informasinya, atau apa dan lain sebagainya, bisa jadi gitu ya. Jadi kalau seandainya menuliskan cuma di BRI saja gitu ya. Nah, itu menjadi tanda tanya. Tentunya kita punya tugas untuk memastikan anak-anak ini mendapatkan topik yang sesuai, yang linear dengan bidangnya seperti itu. Karena itu tugas kita gitu ya. Harapannya dengan mengirimkan mahasiswa kita itu ke sana, dapatlah kemampuan itu gitu. Menyelesaikan real world problem gitu ya, seperti itu. Nah, sehingga itu yang saya minta untuk menjelaskan misalnya apa gitu, misalnya mengindikan data centernya, nah seperti itu. Nah itu bisa dituliskan di topiknya, atau mungkin misalnya ada juga yang apa itu namanya, yang mengajukan KP di dinas apa ya kemarin itu, kebudayaan, pendidikan dan kebudayaan atau apa ya kemarin itu ya. Itu kan kalau cuma mencantumkan perusahaan instansinya saja kan kita kan bertanya-tanya ini sepertinya nggak nyambung gitu ya. Tapi dengan mencantumkan topiknya gitu ya, itu kita bisa tahu gitu bahwa oh ini memang melakukan kegiatan yang linear dengan bidangnya anak-anak gitu loh, seperti itu. Bisa dipahami atau mungkin masih belum jelas? Baik Bu, berarti untuk topik lebih baik misal ada nama perusahaan lalu ditambahkan pada bidang itu mungkin. Pekerjaannya apa gitu. Jadi contoh seperti tadi yang teman-teman di mana petrokimia tadi ya, yang mengusulkan untuk membuat sistem IoT itu kan. Nah, kalau bisa mendapatkan kesepakatan seperti itu, misalnya dari antara kalian dengan perusahaan, oh saya akan mengerjakan ini, solusinya ini, maka silakan diusulkan gitu loh. Jadi seperti kalian misalnya ngerjakan TA ya, itu kan mesti ada topiknya apa yang dikerjakan di sana, gitu ya. Harapannya tentu tidak misalnya di bank gitu ya, kalian diminta untuk bantu HRD untuk menginterview. Nah, tentunya kita nggak mengharapkan itu gitu. Ya, walaupun tidak menutup kemungkinan yang seperti itu juga bermanfaat gitu ya. Tapi kan tugas kita di bidang teknik komputer adalah memastikan mahasiswa mendapatkan keahlian, mendapatkan pengalaman dalam industri terkait dengan bidangnya seperti itu. Bisa dipahami Fauzan ya?
Ya, sangat jelas, Bu. Ya, Terima kasih. ya sama-sama. Baik, terima kasih juga atas pertanyaannya. Mungkin saya tanyakan kembali, jika ada yang ingin ditanyakan bisa di kolom chat Zoom atau raise hand teman-teman. Jika tidak ada sampai 14.45, mungkin kita bisa menutup sesi pertanyaan hari ini. Oke, silahkan untuk intro. Oh iya, sebelumnya saya Indro Brilian dari Teknik Komputer 2019. Tanya, untuk perusahaan tempat KPI itu biasanya direkomendasikan oleh departemen seperti kita ada list gitu, atau mahasiswa bisa mencari sendiri perusahaan tempat KP-nya. Dan itu lebih disarankan kita sendiri atau dari departemen. Terima kasih. Oke, ini Ini berarti pertanyaan pertanyaan ke untuk Budi saya ya? ya? Iya. Oke. Ya, baik. Bisa jadi dua-duanya ya. Jadi boleh mencari sendiri boleh, kemudian bertanya ke departemen boleh. Biasanya juga kalau departemen punya info tempat KP itu juga akan disampaikan ke mahasiswa. Tapi karena jumlah mahasiswa yang begitu banyak gitu ya, kalian tidak sebetulnya bisa ikut proaktif juga gitu ya. Seperti disampaikan sama Khaira tadi ya, itu ya banyak-banyak lah gitu ya mencari info. Kemudian Adima tadi juga itu kan ulet gitu, ulet untuk mencari kesempatan KP gitu ya. Kalau ditolak itu nggak usah gimana gitu ya. Nah, itu udah biasa gitu ya. Kita yang penting, nah makanya itu kan pentingnya kalian punya kemampuan untuk beradaptasi dengan lingkungan, terus kalian membaur dengan lingkungan kampus itu kan seperti itu ya. Karena biasanya mungkin ini tambahan info aja ya, nggak terkait KP juga, tapi biasanya ketika kita melihat ada mahasiswa yang mungkin terkendala dalam akademik, itu sebenarnya bukan anaknya itu nggak mampu secara intelektual gitu ya, tapi biasanya adalah bagaimana kemampuan survive di dalam lingkungan itu, misalnya untuk mendapatkan informasi, nggak ulet tanya-tanya sama temennya gitu ya, ya kurang bersosialisasi sehingga informasi-informasi juga nggak dapet gitu loh. Nah itu seperti itu. Terus sudah terjawab belum ya intro? Oh iya, sudah Bu. Sudah. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya dan terima kasih Budi atas jawabannya. Dari peserta, apakah ada pertanyaan lagi sebelum ditutup acara tanya jawab terkait KP hari ini? Mungkin akan ditunggu hingga 14:47 ya. Jika tidak ada pertanyaan lagi, saya akan menutup sesi tanya jawab hari ini. Oh sudah, jam 14:47. Oke, cepat sekali. Oke, karena tidak ada lagi yang bertanya, mungkin dapat disudahi dulu untuk sesi tanya jawabnya. Baik, untuk sekarang marilah kita ke sesi selanjutnya, yaitu sesi dokumentasi. Teman-teman yang memiliki teman-teman yang tidak memiliki kendala jaringan dapat melakukan on cam, dan untuk panitia mungkin dapat melakukan aba-aba untuk dokumentasi. Oke, ini lagi on cam semua. Oke, mantap. Oke, rekan saya yang bantu aba-aba. Iya, iya, mungkin bisa saya bantu juga sebagai perwakilan dari Kesma. Ya mungkin di sini dari galeri yang pertama dulu ya untuk sebagai dokumentasinya. Ya, 3, 2, 1. Oke, kita lanjut ke galeri 2. 3, 2, 1. Ya, untuk sisi dokumentasinya mungkin sudah selesai dan bisa dilanjutkan lagi ke agenda berikutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk teman saya. Karena sesi tanya jawab sudah selesai dan dokumentasi sudah selesai, saya ucapkan terima kasih untuk pemateri sudah memberikan materi yang cukup bermanfaat untuk hari ini. Para pemateri dari Budia, Mas Adima, dan Mbak Khaira dapat meninggalkan ruang Zoom jika ada urusan lainnya. Terima kasih. Dan untuk teman-teman dapat melakukan registrasi dan feedback di kolom chat Zoom agar dapat memberikan masukan terkait acara ini.
Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada seluruh aspek, mulai dari panitia, peserta, dan pemateri yang sudah menyukseskan acara pada hari ini. Marilah kita tutup acara hari ini dengan berdoa. Berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Tiada kata cukup dalam berdoa. Baik, karena itu acara CPP hari ini telah usai. Saya selaku MC mohon maaf jika ada kesalahan baik disengaja maupun tidak. Dan teman-teman diharapkan tidak lupa mengisi feedback untuk masukan dari kita. Lalu untuk sekarang cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di acara selanjutnya. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Dia. Ya, saya pamit dulu ya. Nggih Bu Dia, terima kasih. Terima kasih Mas Adima. Terima kasih Mbak Khaira sudah memberikan materi. Dan teman-teman jangan lupa untuk memberikan feedback agar dapat masukan apakah harus ada yang diubah ataupun ditambahkan dari acara ini. Oke. Dan teman-teman juga sudah bisa meninggalkan ruangan Zoom karena acara sudah selesai. Sekali lagi saya mohon maaf jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.